Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah menentukan turunan fungsi trigonometri dengan definisi turunan. Kemudian menentukan turunan fungsi trigonometri di satu titik dan menyelesaikan masalah kontekstual tentang turunan fungsi trigonometri. Nah, di sini ada peta konsepnya, ada turunan fungsi trigonometri, definisi turunan. Nah, definisi turunan nanti yang akan dibahas adalah turunan fungsi sinus, kosinus, tangen, dan menentukan nilai turunan fungsi trigonometri itu di satu titik. Definisi turunan masih ingat dulu waktu kelas 11? Apa itu definisi turunan? F aksen X sama dengan limit fx plus h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Nah, sekarang kita akan menentukan turunan fungsi sinus fx sama dengan sin x. Jika fx-nya sama dengan sin x, maka untuk fx plus h sama dengan sin x plus h, sehingga f aksen x limit fx plus h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0, kita tinggal memasukkan nilai sin x plus h-nya dengan sin x. Nah, jika h-nya itu sama dengan 0, kita substitusikan di sini f aksen x untuk h mendekati 0. Ternyata hasilnya adalah 0,0, 0 per 0. Karena hasilnya 0 per 0 itu merupakan bentuk tak tentu, maka kita harus merubah untuk sin x plus h min sin x. Kita rubah dalam bentuk masih ingat rumus selisih sinus sin A min sin B itu adalah 2 cos setengah A plus B sin setengah A min B. Nah, di sini sin x plus h dikurangi sin x. Katakanlah nilai A-nya adalah x plus h, B-nya adalah x. Maka 2 cos setengah x plus h ditambah x sin setengah x plus h kurangi x, maka hasilnya adalah 2 cos setengah 2x plus h sin setengah h. Jadi limit f aksen x nanti diperoleh di sini di limit 2 cos setengah 2x plus h sin setengah h per h untuk h mendekati 0. Nah, masih ingat untuk rumus limit sin x per x untuk x mendekati 0 adalah hasilnya 1. Nah, di sini limit sin x per x sama dengan 1. Nah, di sini ada limit sin setengah h per h untuk h mendekati 0. Jadi di sini nilainya adalah setengah. Untuk limit 2 cos setengah 2x plus h untuk h mendekati 0. Jadi kalau h-nya ini dimasukkan 0, nanti jadinya adalah 2 cos x. 2 kali setengah dengan 1 kali cos x, hasilnya adalah cos x. Jadi untuk turunan fx sama dengan sin x, nanti f aksen x-nya adalah cos x. Nah, bagaimana nanti turunan cos x dan tan x? Nah, untuk turunan cos x dan tan x nanti kalian bisa diskusikan dengan kelompok. Untuk menentukan nilai turunan fungsi trigonometri di satu titik. Nah, sekarang kita menentukan nilai turunan.
Misalnya fx sama dengan 3 sin x plus 6 cos x. Nilai turunannya berapa di titik x sama dengan pi per 3. Dari fungsinya, nah kita lihat dari fungsinya di sini fx sama dengan 3 sin x plus 6 cos x. Untuk menurunkannya masih ingat sifat-sifat turunan dulu kelas 11. Nah, untuk fx sama dengan u plus v, nanti f aksennya adalah u plus v. U min v, f aksennya u min v. Nah, untuk perkalian, bentuk perkalian f u kali v, nanti f aksennya adalah u aksen v plus uv aksen. Kemudian untuk pembagian fx sama dengan u per v, f aksennya adalah u aksen v dikurangi uv aksen per v kuadrat. Nah, di sini karena bentuknya adalah u plus v, maka kita gunakan rumus untuk f aksen x adalah u aksen x plus v aksen x. Di sini u aksen x-nya adalah sin x, kemudian v-nya adalah cos x. Nah, sekarang f aksen x-nya tinggal menurunkan dari 3 sin x. Turunannya sin adalah cos x, 3 cos x. Ditambah dengan turunannya cos adalah negatif sin x. Nah, untuk konstantanya tetap. Hasil akhirnya adalah f aksen x-nya 3 cos x dikurangi 6 sin x. Setelah ketemu turunannya, untuk x sama dengan pi per 3, kita substitusikan untuk f aksen x-nya. Di sini f aksen x tinggal dimasukkan nilai x-nya pi per 3. Jadi 3 cos pi per 3 dikurangi 6 sin pi per 3. Hasilnya cos pi per 3 adalah setengah. Sin pi per 3 setengah akar 3. Nah, hasil akhirnya adalah setengah. Jadi 3 min 6 akar 3. Nah, semoga bermanfaat. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.